Jadi Allah sudah menjanjikan takwa sebetulnya pintu pertolongan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang menciptakan kami, wahai yang mengumpulkan kami di rumah-Mu ini, berkahilah pertemuan ini ya Allah. Jadikan siapapun yang Kau hadirkan, siapapun yang menyimak menjadi hamba-hamba yang Engkau ridhoi ya Allah. Jadikan pertemuan ini menghapuskan dosa dan aib seperti yang Engkau janjikan. Jadikan pertemuan ini menambah keyakinan kami kepadamu ya Allah. Menambah kesungguhan mengabdi padamu. Ya Allah, lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas sami'ul alim. Amin ya rabbal alamin. Apakah Allah yang maha baik menyaksikan pertemuan ini? Jawab, menyaksikan tidak. Adakah yang luput dari pengetahuan Allah? Apakah malaikat hadir saat ini? Yakin? Apakah semuanya dicatat oleh malaikat? Apakah tempat yang kita duduki ini akan bersaksi di akhirat nanti? Ya. Apakah Allah tahu ongkos yang dikeluarkan oleh ibu-ibu? Capeknya tahu tidak? Allah tahu ongkos yang dikeluarkan oleh ibu-ibu? Capeknya tahu tidak? Tahu? Ketinggalan bis sempat diketahui oleh Allah? Tahu. Ada yang ngutang ke sini Allah tahu? Tahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala. Enak hidup ini. Ada Allah, penguasa langit dan bumi. Pertemuan yang lalu kita bahas Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut, mati. Kita sedang antri menunggu jadwal jemputan. Ini wajah-wajah ada kemiripan ya. Wajah-wajah dalam ya wajah. Wa kum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, ujian yang sebenar-benar. Jadi sambil nunggu maut, kita ini diuji dengan keburukan dan kebaikan. Makanya kalau dilihat wajah ini wajah-wajah banyak masalah. Benar atau benar? Banyak masalah baik buruk? Nah, bingung ya. Nyebut baik takut terkabul, nyebut buruk takut salah. Rasulullah SAW punya masalah tidak? Sedikit atau banyak? Ringan atau berat? Sederhana atau rumit? Hasilnya hina atau mulia? Ini menghibur yang lagi banyak masalah. Yang sedang ceramah ini kira-kira banyak tidak masalahnya? Tahu dari mana? Nah, inilah salah satu kelebihan orang Indonesia.
selalu memikirkan masalah orang lain. Terima kasih Ustadz Sony Abikim, Masya Allah. Tahu nggak Ustadz, ini pengajian sudah berapa lama? Dari tahun 89. 99. Tuh, kalau udah tua begini. Masih ingat Bu, kalau sudah tua apa cirinya? Ada 3. 1, mudah lupa. Nah yang kedua dan yang ketiga saya lupa. Jangan suka menertawakan orang lain. Lanjut. Jadi hidup ini ujian. Dihina, jawab. Dihina, dipuji, tidak punya uang, banyak uang, sakit, sehat, jadi mustami, pendengar, jadi penceramah, tidak kepilih pilkadal, kepilih, semuanya ujian. Yang bahagia itu yang lulus ujian. Nah ini yang kita bahas sekarang. Ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Artinya hidup ini nunggu mati, selama hidup diuji, udah itu kembali ke Allah, kita mempertanggungjawab. Makanya kalau lihat orang punya rumah, ingat ini orang nunggu meninggal, rumah itu sebagai warisan. Ujian. Udah nggak apa-apa, ujian ya. Bu perhatikan ya, ini bukan ilmu waris, ilmu astagfirullahaladzim. Udah terserah ibu aja, ibu bahagia, terserah ibu. Kita udah sepakat ya, kita tidak berdebat, betul tidak? Rumah itu sebagai ujian. Sama, harta, gelar, pangkat, jabatan bukan tanda kesuksesan. Jadi kalau lihat Pak Prabowo dengan Pak Gibran, itu lagi berat-beratnya di Indonesia. Diuji. Pasti suatu saat ada waktunya berakhir dari jabatan. Semuanya pejabat berakhir. Kemudian udah itu pasti meninggal, nggak mungkin nggak meninggal. Udah itu ada lagi, pasti dihisab, dituntut, diadili di akhirat. Makanya kalau kira-kira nggak kuat, nggak usah lah. Pengen jadi presiden. Pertama siapa yang mencalonkan. Yang kedua siapa yang milih. Udahlah, mending jadi orang soleh saja. Ya, lanjut. Nah sekarang bagaimana kita menghadapi ujian hidup ini? Ujian ada yang ringan, ada yang berat. Apa ujian yang berat? Cirinya apa? Ujian yang berat itu ujian yang lebih mudah membuat kita lupa kepada Allah. Yang lebih dekat dengan yang disukai nafsu, itu ujian yang berat. Tebak, mana yang lebih berat? Ujian kesusahan, ujian kesenangan. Nah, kalau telat jawab berarti belum yakin. Masih ingat teori Saku? Nih lihat nih. Shh. Apa yang ada di tangan ini? Kalau bingung, diem kayak gitu. Ya. Tebak, apa yang ada di tangan ini? Nah, kalau yakin mantap jawabannya. Kalau kurang yakin, pelanga, pelongo. Ini serius hadirin. Jadi, ujian mana yang berat? Dipuji, kesusahan atau kelapangan? Sekarang naik pesawat. Belum tentu semuanya naik pesawat ya. Naik bus lah, pada mirip wajah kita ya. Busnya lancar, enak,
kereta api lancar, pesawat lancar. Apa yang dilakukan penumpang? Tidur, ada yang nonton video, ada yang dengar lagu, ada yang ngemil. Saya kalau lihat umroh, tidak semuanya baca Quran. Sedikit yang ngaji, selebihnya nonton, dengar musik, ngemil, tidur. Tapi ketika pesawatnya goncang, semuanya kompak. Apa? Ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Astagfirullah, Allah tolong. Semuanya menyebut nama Allah, benar? Mana yang paling Allah sukai? Lupa ke Allah, ingat ke Allah. Mana yang paling mudah ingat ke Allah? Kelapangan, kesusahan. Nah, makin jelas ya. Kita sering merasa diuji. Aduh, kenapa ya ujian hidup saya berat sekali? Justru kelapangan yang lebih berat. Palestina menurut kita berat. Secara pandangan duniawi berat. Tapi di sana sangat boleh jadi setiap waktu berzikir kepada Allah. Setiap saat meminta ke Allah. Setiap waktu memohon perlindungan, pertolongan Allah. Kapan kita melakukannya di sini? Naik bus, naik mobil ke sini sedikit yang berlindung ke Allah. Betul? Sepanjang jalan sedikit yang merintih memohon pertolongan Allah. Sedikit. Jadi sebetulnya di Indonesia dengan di Palestina ujiannya berat mana? Terserah mau jawab apa aja. Kan kita udah sepakat ya kan, kita tidak akan bertengkar ya. Menurut saya sih di Indonesia yang berat. Kita lebih mudah lupa ke Allah. Berapa banyak ibu-ibu yang jadi dekat dengan Allah karena suaminya lincah latih. Benar Bu? Ngaku tahajud. Duh Allah, tolong. Kalau suami kurang lincah, tidur dia. Berapa banyak yang ngadak-ngadak tahajud gara-gara jatuh tempo. Kontrakan habis. Jadi sebetulnya ujian yang berat itu adalah yang mana yang lebih mudah lupa ke Allah. Jadi pejabat dengan jadi rakyat berat mana ujiannya? Pejabat. Jadi polisi dengan jadi rakyat berat mana? Polisi. Punya kekuasaan, punya pistol, punya borgol, punya kewenangan. Aduh, kalau jadi aparat kurang iman, berat. Berat. Sama jadi apa? Lanjut. Oh, bahkan saya pernah lihat di video ada gereja terbakar. Ternyata jemaatnya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Tuhan kami. Ada salah. Tapi nggak apa-apa ya. Udah terjadi. Lupa. Lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini kan apa yang harus dilakukan? Apa jadi yang paling penting dalam hidup ini? Yang paling penting mas sederhana. Bagaimana kita ditolong oleh Allah. Kenapa? Bedanya ujian hidup dengan ujian sekolah, persamaannya ya. Di sekolah diuji semua. Ini diuji nih. SD diuji, betul tidak? SMP diuji, SMA diuji, kuliah diuji, S1, S2, ujian terus. Persamaannya adalah ujian itu sama-sama untuk ngangkat derajat. Yang kedua, sama-sama sudah diukur. Tidak ada SD dikasih ujian pelajaran SMA. Nggak ada. Itu guru error ya. Perbedaannya apa? Kalau ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, dengar ini. Jadi nggak boleh kalau ujian sekolah mengatakan begini,
Duhai guruku yang baik hati, engkau paling pintar di kelas ini. Engkau tahu semua soal ini dengan jawabannya, karena engkau yang membuat. Wahai guru yang suka menolong murid, saya serahkan semua soal ini kepadamu. Dan jangan biarkan saya mengerjakan satu pun juga. Semuanya diselesaikan. Sudah jelas kan enggak jawaban guru? Baiklah muridku, keluar kamu dari kelas. Kalau ujian sekolah diserahkan ke guru, dikeluarin. Tapi kalau ujian hidup, justru ini yang harus diserahkan ke Allah. Fatimah radhiyallahu anha, putri Rasulullah SAW, diberi wasiat sebuah doa. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai Allah yang maha hidup, wahai Allah yang mengurus segala-galanya sendiri, tidak memerlukan pertolongan siapapun dan terus-menerus. Birahmatika, dengan kasih sayangmu, astaghits, tolonglah saya ya Allah, aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan serahkan kepada saya walaupun sekejap mata. Masya Allah, ini rahasianya. Jadi Rasulullah SAW tidak mau sekejap pun lepas dari pertolongan Allah. Mau mikir ingin dibimbing Allah, mau bicara dituntun Allah, mau melangkah ingin dituntun Allah, setiap ngambil keputusan dibimbing Allah. Tidak ada satupun kecuali ingin ditolong oleh Allah, Tuhan semesta alam yang maha tahu, maha kuasa, maha menentukan segala-galanya. Ini masalah kita yang sesungguhnya. Kita enggak serius ingin ditolong Allah. Cuman itu masalah kita. Apakah kita disuruh menyelesaikan persoalan sendiri? Enggak. Coba janji Allah. Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar. Persoalan apapun. Persoalan keluarga, persoalan bisnis, persoalan belajar, persoalan rumah tangga, persoalan kesehatan. Pokoknya tidak ada satupun persoalan kita kecuali Allah tahu. Dan Allah pula yang mengetahui solusinya yang terbaik. Dan hanya Allah pula satu-satunya yang bisa menolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Allah sudah menjanjikan takwa sebetulnya pintu pertolongan Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga, tidak terpikirkan, tidak terbayangkan. Yang kata kita, ini sudah tidak mungkin. Nothing impossible. Bahasa Inggris itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi tenang hadirin. Tidak ada persoalan yang gawat, tidak ada persoalan yang dahsyat, tidak ada. Semua persoalan kita Allah sudah tahu, karena terjadinya persoalan itu pun dengan izin. Adakah yang Allah tidak tahu? Ada tidak? Jangan bikin emosi ya. Allah tahu tidak masalah kita? Allah tahu ibu lagi bingung cicilan? Tahu? Allah tahu ini akhwat lagi pusing pengen nikah? Tahu tidak? Yang bikin pengen nikah juga Allah. Coba kalau bikin rata aja, pleng. Lihat ikhwan seperti lihat tembok,
Kita dibikin normal. Allah tahu keperluan kita lebih tahu dari kita sendiri. Sebelum kita mikir keperluan kita, Allah yang menciptakan kita punya keperluan. Allah tahu kita lapar. Bagaimana Allah tidak tahu perut ini ciptaan Allah? Semua sistem ini Allah yang ciptakan. Allah tahu kita perlu oksigen. Dan Allah tahu kalau kita harus bayar, kita jarang nafas, ya kan? Dibuatlah gratis. Jadi tenang, ya. Allah Maha tahu semua persoalan kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah Maha tahu solusinya, dan hanya dengan izin Allah kita akan mendapatkan solusi terbaik. Sederhana saja, tinggal kita jadi orang yang disukai Allah. Janji, kalau kita benar-benar tawakal, Allah cukupi. Buka surat Yunus 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Dan sekira Allah menimpakan kemudaratan padamu, tidak ada yang bisa menghilangkan kemudaratan itu illa huwa selain dia, Allah. Jadi kalau kita sakit dengan izin Allah, sembuh juga hanya oleh Allah. Kita galau, izin Allah bukan? Jawab hadirin. Jangan emosi ya. Kita galau, izin Allah bukan? Lah hati ini kan dibulak-balik oleh Allah. Ini hati bukan punya kita. Kita enggak berkuasa ke hati kita. Kalau kita berkuasa ke hati kita, ingin tenang, tenang, enggak bisa. Lagi sedih, bahagia, enggak. Lagi aduh gimana nih, tenang, enggak bisa. Boro-boro membulak-balik hati orang lain, ngebulak-balik hati sendiri aja enggak bisa. Makanya Bu, Ibu, jangan emosi Ibu jawabannya. Ibu ingin suaminya soleh? Ingin tidak? Ingin suami ibu sayang ke ibu? Ingin tidak? Gimana caranya? Tuh kan nggak tahu, nggak ulang gitu. Dandan nggak ngepek. Centil lebih nggak ngepek. Yang ngepek tuh cuman satu Bu. Ibu berusaha jadi wanita yang disukai. Disukai suami. Disukai siapa? Mau ngapain ibu mati-matian pengen disukai suami? Suami ibu mah makhluk yang gak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Pak? Berharap dipecahkan masalahnya oleh suami. Lah suami aja bermasalah ya kan. Salah ibu, kalau ibu pengen disukai suami mah, ibu pengen disukai Allah. Karena yang membulak-balik hati suami siapa? Tuh, lebih sederhana hidup ini kalau hanya Allah. Jadi gimana kalau pengen ingin disukai suami secara manusiawi ya. Tapi ibu harus tahu bahwa suami ibu itu dibulak-balik hatinya oleh Allah. Kalau Allah suka sama ibu, terserah Allah. Tinggal dibalikin hati suami, sayang tuh. Makanya nggak usah ribet hidup mah, mati-matian jadi orang yang disukai Allah. Karena nggak ada, misal punya hutang, siapa yang bisa bayar? Siapa yang bisa bayarin hutang? Allah. Mau hutang sebesar apapun, kalau Allah takdirkan lunas. Wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli. Allah menghendaki kebaikan, gak ada yang bisa ngalangin, gak ada yang bisa nolak. Gitu. Selama ini masalah kita itu enggak serius ke Allahnya, justru seriusnya ke makhluk. Padahal makhluk la haula wala quwata illa billah. Enggak bisa, makhluk itu tidak akan bisa memberi manfaat sekecil apapun tanpa izin penguasa langit dan bumi. Enggak bisa. Makhluk itu enggak bisa
mencelakakan kita tanpa izin Allah. Kita ini milik Allah, gak akan jatuh sehelai rambut pun tanpa izin penguasa langit dan bumi. Makanya tenang hidup ini, ada Allah yang maha dekat, yang maha tahu segalanya, yang maha baik, yang menguasai segala-galanya. Kalau sudah ada di hati kita dengan yakin, ana inda dzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Makanya pengen ditolong Allah, coba amalkan 5 apa? Tuh kan, dah lupa. Belum juga pulang. 5 apa? Siapa yang ngomong jerawat? 5 1, tekad yang kuat dan bulat. Jadi udah kuat, bulat. Hanya Allah sebagai penolong. Enggak boleh bercabang. Enggak boleh ada di sini sandaran selain Allah, enggak boleh. Tidak boleh bersandar ke orang, tidak boleh bersandar ke pengalaman, tidak boleh bersandar ke ilmu, tidak boleh bersandar kepada ikhtiar, tidak boleh bersandar ke doa, bersandar ke Allah. Kita doa ibadah, kita ikhtiar ibadah. Selain Allah tidak bisa memberi manfaat kecuali Allah menghendaki. Ini latihan pertamanya. Jadi nanti enteng hidup ini. Bagi kita akan nyaman. Kenapa nyaman? Karena Allah tahu hati kita tidak berharap ke makhluk, Allah turunkan tenang. Bu, Ibu, kalau Ibu lagi galau, gak enak hati, periksa hatinya. Pasti hati Ibu sedang dipenuhi harap kepada selain Allah. Benar? Benar tidak? Doa suami saya tuh, sedih. Anak udah disekolahkan, udah besar. Anak laki-laki dijaga stakar kebak, disekolahin, dibiayain. Udah gede kerjaan, punya gaji. Ternyata gaji pertama dikasihkan ke istrinya. Nangis. Berarti dia berharap dari anak. Punya anak perempuan gede-gede, udah dijagain stakar kebak, udah nikah. Dibawa suaminya. Ya iya tuh. Masih dibawa oleh emak terus. Orang yang tidak berharap ke makhluk disukai Allah. Diberikan ketenangan di hatinya, kejernihan pikirannya, kehormatan, kemuliaan, kecukupan. Latihan pertamanya adalah jangan bersandar kepada siapapun selain Allah. Jangan bersandar ke tabungan, jangan bersandar ke aset, jangan bersandar ke gaji, apalagi bersandar ke warisan. Jadi ngarap-ngarap orang tua meninggal, dosa. Tenang aja, Allah penguasa langit dan bumi. Siap ini? Allah tahu isi hati kita. Wa huwa alimum bidatis sudur. Dan Allah mengetahui apa yang dibalik dada ini. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hatinya. Enggak ada yang tersembunyi. Latihan pertama ingin ditolong Allah, jangan melihat ada selain Allah yang bisa nolong. Bolehkah kita minta tolong ke orang? Bingung. Boleh tidak? Boleh. Yang jangan itu bersandar hati kita ke makhluk. Bolehkah pinjam uang? Oh semangat, boleh. Boleh. Manusiawi mah mulut bicara, otak berpikir, tangan menyentuh, kaki melangkah. Yang jangan itu hati bersandar ke selain Allah. Ini tawakal tuh ilmu hati hadirin.
Kalau tubuh bergerak, Rasulullah bergerak. Rasulullah pakai helm, pakai baju besi. Rasulullah juga mengatur strategi rapat. Tapi yang menentukan hidup, mati, menang, kalah, semuanya adalah Allah. Suatu saat ada yang ngundang ceramah. Dulu naik motor dijemput, kok nggak dikasih helm saya? Tenanglah, hidup mati urusan Allah. Celaka selamat urusan Allah. Nah, itu kan ceramah saya. Saya pakai helm ini adalah ikhtiar yang disukai Allah. Sekarang aturannya pakai helm. Udah pakai helm kepala saya copot, terserah Allah. Yang penting saya pakai helm sebagai amal soleh. Jelas hadirin? Nggak pakai helm ya mati mah mati weh. Tapi kalau pakai helm kita sudah melakukan tambahan amal soleh. Gitu. Siti Hajar, Sofa, Marwah, jalan, naik, turun. Ikhtiar. Hati yakin Allah yang ngasih. Datang air tidak di Sofa, tidak di Marwah, tapi di kaki Ismail yang bayi waktu itu. Terserah Allah, datang mah di mana aja pertolongan mah, udahlah nggak usah ngatur, Allah yang maha tahu. Sempurnakan ikhtiar, tapi hati jangan bersandar ke siapapun. Ini latihannya hadirin. Jadi kalau nanti mau pinjam uang, ngelamar kerja atau ngelamar jodoh, ikhtiar, tok ya Pak, ada apa ya Dek? Saya bermaksud melamar putri Bapak. Ngaca dong Dek. Sudah Pak, tadi saya ngaca. Maksudnya kita tuh enggak level. Waduh, gimana tuh disebut gitu? Tenang weh. Jadi maksudnya gimana Pak? Adek sebelum banyak omong ditolak lamarannya. Ya sudah tenang weh. Pertama dah belum jodohnya ya kan? Tinggal pulang istiqoroh lagi ya Allah. Sebulan kemudian datang lagi. Rasanya pernah lihat ada ini? Iya Pak, saya yang bulan lalu melamar putri Bapak. Loh kan sudah ditolak, apalagi sekarang? Sama Pak, ikhtiar. Dek, sekali ditolak, tetap ditolak. Tolak. Wah ini rupanya dia pahlawan kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Jangan ditiru, awas ya. Oh iya Pak. Nggak balik ya Allah, tolong atuh ya Rob. Nanti ketiga kalinya, loh apa datang lagi Dek? Kan sudah ditolak. Pak, Siti Hajar 7 kali Sofa Marwah, saya baru ketiga kalinya. Ya Allah, baru sekarang saya lihat pemuda segigih ini. Sudah kalau gitu Adek akan saya nikahkan secepatnya dengan tetangga saya. Ya. Tenanglah hadirin. Semangat tidak nih? Masya Allah. Nggak usah takut. Ngelamar kerja, ditolak, diterima, lempeng aja. Ya Allah kalau baik pekerjaan ini menguatkan iman saya, bisa mendekatkan padamu, terima. Kalau enggak usah. Enak bukan? Oh kemarin ada wakil kepala daerah ya, datang ke rumah, ke pesantren. Terima kasih atas doanya, saya kepilih. Udah gak ngedoain ya. Beliau memang pernah datang. Sowan biasa ya, kalau mau menjelang pilkadal kan suka ada yang datang. Saya udah bilangin, Pak maaf saya nggak bisa ngedoain menang. Karena dulu juga ada yang didoain menang terus ditangkep. Jadi saya trauma. Ganti doanya ya Pak. Saya doakan mudah-mudahan diberikan yang terbaik menurut Allah. Kalau baik sing jadi, kalau nggak baik nggak usah. Mau ngapain jadi pejabat juga kalau akhirnya dibui jadi masalah. Oh iya, beliau
Dan jadi, berarti bukan karena doa saya ya, karena memang Allah hendak mengujinya begitu. Jadi doa yang banyak, tapi jangan ngatur Allah. Kita minta, tapi apapun yang Allah takdirkan, udah Allah yang maha tahu. Wa asa antakrohu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka, padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu, makanya jangan jelas? Padahal belum selesai tapi sudah jelas. Ya sudahlah, udahlah, sing yakin ya, mau dikasih apa aja oleh Allah sesuka Allah. Jadi nggak jadi sama aja kok. Yang paling penting Allah ridho. Betul? Ini serius hadirin. Nggak usah ngotot kalau urusan dunia. Tender, apa tender harus menang? Berapa banyak yang menang tender kemudian dipakai kasih seragam oranye itu ya? Tenang. Kita sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa adalah amal ibadah kita. Bukan mau ngatur Allah Subhanahu wa taala. Apa aja yang dikasih oleh Allah asal yang terbaik, alhamdulillah. 2, perbanyak tobat. Mau ditolong oleh Allah tidak nih? Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Ibu ngacung? Nggak jadi ya. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Ustaz nggak ngacung? Acungkan tangan yang dosanya sedang. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Tuh pakai gembira, berarti tambah jelek lagi. Nggak usah, saya nggak usah gitu. Ada beberapa yang nggak ngacung. Kenapa? Karena saya banyak sekali ada saya. Apakah Allah menyaksikan setiap dosa kita? Jawab. Apakah Allah mengetahui setiap kita berbuat maksiat? Apakah tercatat? Apakah setiap dosa ada balasannya? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, kita akan lihat balasannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, buruk, itu pun kembali pada dirimu sendiri. Jadi setiap dosa itu pasti balik kepada kita. Dan itulah yang mengundang berbagai kepahitan, penyakit lahir batin, urusan dengan diri, urusan dengan keluarga, suami, istri, anak, orang tua, pekerjaan, itu tidak jauh diundang oleh dosa kita. Apa dalilnya? Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu, surat apa? Asy-Syura ayat 30. Itu adalah karena perbuatanmu sendiri. Monyet lo nyebut monyet ke seseorang. Orangnya tidak ngebales. Allah dengar tidak? Allah dengar tidak? Balik ke kita. Berapa ini dukuh? Nyobain dulu ya. Yang dicoba yang besar-besar. Habis 10. Belinya se-ons. Allah lihat tidak? Tidak ada satupun dosa kecuali pasti balik ke kita. Makanya ketika ada yang datang ke Imam Hasan Al-Basri, Syekh,
kemarau sangat panjang. Beri kami amalan agar Allah menolong menurunkan hujan. Istighfar. Suruh istighfar. Ada lagi tamu, Syekh, kami benar-benar dalam kesulitan keuangan, ekonomi kami sedang berat. Ada amalan tidak supaya rezeki dibukakan? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami menikah sudah lama, belum punya momongan. Ada amalan tidak supaya dititipin keturunan? Istighfar. Datang lagi, Syekh, panen gagal terus, ada amalan supaya panennya bagus? Istighfar. Nah, ada yang di sana hadir, Syekh, kenapa tiap masalah jawabannya sama? Istighfar. Itu bukan perkataanku, tapi janji Allah. Surat Nuh ayat 10-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, Faqultu astaghfiru, mintalah ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Allah akan menurunkan hujan lebat. Bisa hujan rahmat itu ya. Wa yumdidkum bi amwal, harta wal banin, anak, ditambah nanti Allah hartanya, anaknya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Istighfar. Hadirin, ini teh banyak dosa? Banyak dosa atau banyak sekali? Jawab. Istighfarnya berapa kali sehari? Malah ketawa. Kita itu defisit istighfar. Dosa nambah terus, tiap ketemu orang nambah dosa. Mata lihat nambah dosa. Ngomong ada ujub, ada ria, ada bohong, ada ditambah-tambah, ada gibah, ada fitnah. Tiap bicara tuh cenderung dosa. Aslinya Pak, tiap ketemu orang tuh cenderung jadi dosa. Ini duduk begini, lihat yang di belakang, kaos dalamnya bolong. Mau ngapain? Duduk di depan, nomor berapa celananya? Mau ngapain? Dosa, lihat HP nih. Tapi istighfar sedikit itu yang membuat hidup kita banyak kepahitan. Istighfar ya, mau ditolong oleh Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampun, tadi mata saya tidak terjaga. Astagfirullah, mulut saya tadi kelebihan malah nyinggung perasaan. Astagfirullah, ada orang tadi menyapa saya cuek. Astagfirullah. Tadi ada kucing lapar, saya mau kasihin tapi ternyata makanannya masih ada dagingnya, saya makan aja. Jadi kucingnya emosi. Astagfirullah ya Allah. Ada yang minta tolong, tadi saya cuek saja, padahal sebetulnya di saku ada uang. Astagfirullah. Tadi tahajud udah bunyi alarm malah diistirahatkan supaya sama-sama istirahat. Astagfirullah ya Allah, astagfirullah. Lagi baca Quran baru 2 ayat, ada WA terus, saya buka terus. Astagfirullahaladzim. Tadi mau masukin uang 20.000, tahu-tahu ada 2.000-an, jadi 2.000 yang masuk. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hampir tiap waktu kita maksiat. Mau nyoba istighfar? Man lazimal istighfar, barang siapa yang terus istighfar, ampun ya Allah, ampun ya Allah. Ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli daikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus minta ampun aja, ya Allah ampun. Satu, galaunya dihilangkan oleh Allah. Cemas itu hilang nanti dengan sendirinya. Maksudnya oleh Allah dihilangkan. Tenang. 2, selalu ada jalan keluar dari masalahnya. 3, Allah memberikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Udahlah, gak usah banyak ngobrol, mending banyak istighfar. 3,
jauhi maksiat. Nah ini pasangannya kalau udah dibersihkan piring jangan dikotori. Karena setiap maksiat itu pasti akan menjadi hijab, menjauh dari pertolongan Allah. Kalau kita udah dapat ilmu dan maksiatnya jalan terus, ada dua kemungkinan. Satu, akan dibuka ketika kita berbuat maksiat. Yang kedua, dimatikan ketika berbuat maksiat. Lihat, dengar berita yang meninggal sedang berzina. Dengar? Berarti sering itu. Meninggal lagi maling, berarti dia malingnya sering. Hindari maksiat. Allah melihat apapun yang kita lakukan sekuat tenaga ya. Apa yang paling itu bicara terus. Bukan nggak boleh bicara. Falyakul khairon aw liyasmut. Ingin ditolong oleh Allah? Bicara baik atau diam. Nggak ada manfaatnya, diam. Baik, diam, sia-sia, maksiat. Kalau mau ditolong oleh Allah, bicara baik atau diam. Sia-sia, maksiat, enggak. Itu bakal jauh. 4. Tingkatkan taat. Apa yang perlu ditingkatkan taat? Sebetulnya inti taat itu yang paling utama adalah zikrullah. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ya Rasul, saya sudah dapat ilmu syariat Islam banyak. Beri saya amalan yang dengan amalan itu saya pegang teguh. Maksudnya dengan amalan itu kita bisa berbuat kebaikan yang banyak. La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Mau ditolong oleh Allah, Pak? Pak, mau ditolong oleh Allah? Jangan telat, Pak. Mau ditolong oleh Allah? La yazarul lisanuka rotban min zikrillah. Zikir terus. Nanti kalau orang suka zikir dengan ikhlas dan benar, itu Allah akan menolong, memudahkan kita mendapatkan amal-amal lainnya. Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Permisalan orang yang zikrullah dengan orang yang tidak zikrullah, perumpamaannya seperti orang hidup dan mayit. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak kesini naik mobil dan di mobil itu sibuk dengan lagu-lagu, ngobrol yang tidak ingat Allah, maka mobil itu namanya mobil jenazah. Ibu di kamar ngobrol sama suami, segala ditonton, segala, tapi nggak ingat Allah, maka kamar itu namanya kamar mayit. Iya Bu. Nah ibu ngobrol sama suami, suami nggak ingat Allah, nah itu suami lagi jadi zombie namanya. Itu serius. Kita ini baru dinilai hidup kalau lagi, makanya udahlah. Zikrullah, zikir sebanyak-banyaknya. Fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Zikir sebanyak-banyaknya. Udahlah, sebetulnya semua urusan kita tuh ada dalam pengetahuan Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Kalau kita benar-benar selalu ingat ke Allah, menyebut nama Allah, sekuat tenaga mematuhi yang Allah suka, agar Allah suka, udah gak akan kemana-mana. Rezeki itu gak akan kemana-mana. Kalau Allah ngasih pasti ketemu, Allah gak ngasih gak akan ketemu. Gak bisa dicuri orang kalau Allah tidak izinkan. Gak ada yang ketuker. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Udah, Bu, Ibu. Kalau suami misalkan lagi enggak, udah Ibu zikir. Nah, zikir yang paling komplit itu namanya sholat. Karena sholat itu
pakai wudhu, ngadep kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih, ada komplit, ada sholawat, ada baca Quran, ada ruku, ada sujud, ada doa, dia apit 2 sujud. Wasta'inu bisabri wassalah. Salat itu zikir, ya. Wa aqimis shalah lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Makanya salah satu ciri ahli zikir adalah banyak salatnya. Pak, Bu, dikit-dikit sholat, gitu aja lah. Ibu cemburu gimana? Ibu cemburu terus? Cemburu terus? Sholat. Mikirin suami mah nggak ngepek. Ya Allah, titip suami. Engkau tahu dimanapun suami berada. Engkau juga tahu suami saya lagi puber kelima, kalau nggak salah ya Allah, kalau nggak salah hitung. Tapi engkau lebih tahu mungkin dalam hitungan ke-20. Gak usah ngomong kayak gitu, nggak pantas ya. Tolong ya Rob, jinakan suami saya. Kalau memang dia nggak mau berubah, ganti aja ya Allah akhlaknya gitu. Ibu pakai amin lagi ibu. Jadi ketahuan. Allah. Sedih, sholat. Gembira, sholat. Punya keinginan, sholat. Diancam, sholat. Sholat, memang senjatanya sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Makanya daripada banyak mikir yang gak jelas, udah sholat aja. Allah lihat gak kita lagi sholat? Jawab. Allah tahu gak sholat kita gak khusyuk? Bagusan mana? Sholat gak khusyuk atau gak sholat? Bingung. Yang bagus itu sholat yang khusyuk, udah pasti. Sholatlah walaupun belum khusyuk, sholat. Karena Allah menghargai. Allah melihat kita wudhu, Allah lihat ibu pakai mukena sambil nangis. Ya Allah tolong. Allah lihat ibu ngamparin sajadah. Makanya kalau ngebetulin sajadah jangan pakai kaki. Ya kan ada yang sepak. Enggak sopan pisan. Allah ngelihat itu kita mau sholat. Sing rapi. Ya Allah, sebetulnya engkau udah tahu masalah saya. Saya mau sholat karena benar-benar hanya engkau. Sholat. Kangen ke anak jauh, sholat. Dikit-dikit sholat. Betulan hadirin? Dan emang kita diciptakan untuk ibadah. Mau gimana? Otak ini gak bisa mikir kecuali Allah yang bimbing. Kita ini gak punya solusi kecuali Allah yang memberikan jalan keluar. Kenapa Usama bin Zaid usia 17 tahun, 18 tahun jadi panglima? Karena soleh. Jadi dibimbing oleh Allah. Tidak setiap orang muda bisa memimpin. Ini bukan ngomong kemana-mana, ini khusus buat ini. Kalau pemuda itu bertakwa, walaupun usianya muda, ditolong oleh Allah. Mikirnya, idenya, ucapannya, keputusannya. Kan Allah udah janji bakal nolong. Tapi kalau pemuda nggak dekat ke Allah, jarang sholat, nggak ngerti agama, nggak belajar, siapa yang ngebimbing? Nggak ada yang ngebimbing selain nafsu. Gitu. Jelas hadirin? Udah nggak usah mikirin fafifu, nggak usah. Pokoknya pikir takwa ya. Terakhir, yang keberapa? Apalagi zikir yang bagus supaya ditolong oleh Allah, sholat. Jangan lepas tahajud ya. Pokoknya kalau orang nggak tahajud nggak pengen ditolong Allah. Udah tahajud itu hotline. Tahu hotline? Garis panas ya. Orang ngorok, orang tidur. Kita minta jadi cuman sedikit lah, sepertiga malam terakhir itu. Makanya orang yang tahajud
Nah itu orang yang serius pengen ditolong Allah tahajud. Apalagi baca Quran. Bu, Pak, ini AA belajar tentang keutamaan surat Al-Baqarah, lalu dicoba dipraktekkan, walaupun belum bagus pada diri dan teman-teman di pesantren. Baca coba surat Al-Baqarah, karena keutamaan surat Al-Baqarah itu kan membawa keberkahan. Sebentar, saya baca sedikit ya. Nah, keutamaan surat Al-Baqarah. Yang jelas, satu, dalam hadis Muslim, setan itu lari. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau di rumah sering bertengkar, anak nggak nurut, suami ambek-ambekan aja, ibu kerjanya esmosi, ya ribet, banyak hutang, cicilan belum kebayar, rumah tuh nggak nyaman aja. Pokoknya itu pasti banyak setannya. Coba baca surat Al-Baqarah ya. Barang siapa yang membaca ayat kursi ini di Al-Baqarah ya, selesai sholat maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau ayat kursinya dibaca terus, ayat kursi bagian dari surat Al-Baqarah. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada pembacanya. Bacalah 2 surat yang bercahaya, yaitu Al-Baqarah dan Ali Imran, karena keduanya akan datang pada hari kiamat seperti 2 awan atau 2 kelompok burung yang akan menjadi pembela bagi pembacanya. Bacalah surat Al-Baqarah karena mengambilnya adalah keberkahan dan meninggalkannya adalah kerugian. Tukang sihir tidak akan mampu menghadapinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang tadi yang 2 surat itu adalah hadis riwayat Muslim. Bacalah Al-Quran karena mengambilnya adalah keberkahan, meninggalkannya adalah penyesalan, yaitu surat Al-Baqarah. Jadi barokah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka itu sudah mencukupinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berarti 2 surat Al-Baqarah ini luar biasa. Jin gak masuk, setan juga menjauh, sihir tidak mempan. Baca surat Al-Baqarah. Kenapa jadi lemes gini? Ya panjang. Ibu baca wal asri aja kalau gitu ya. Nah kita mau pengen urusan beres, nggak mau ngemodal. Al-Baqarah itu 286 ayat, surat terpanjang, 2 juz, 4 lembar. Dicicil aja ya. Kalau setiap tahajud 1 rakaat 1 lembar, maka 10 rakaat 1 juz. Rakaat 1 lembar, maka 10 rakaat 1 juz. Juz 1 selesai. Rakaat 1 lembar, maka 10 rakaat 1 juz. Juz 1 selesai. Rakaat 1 lembar, maka 10 rakaat 1 juz. Juz 1 selesai.
artinya ngerti, jadi seru. Kalau baca buku sebulan 30 kali bosen, baca Quran enggak ada bosennya, malah kangen. Itu nikmat dari Allah. Terakhir, tebar manfaat. Tekad kuat dan bulat, perbanyak tobat, jauhi maksiat, dan tingkatkan taat. Yang kelima, tebar manfaat. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang senang menolong. Itu sederhananya. Makanya kalau kita hidup ini banyak masalah yang ada dalam pikiran kita, dimanapun kita ada, tolong orang lain. Bisa dengan wajah yang cerah. Apa efeknya lihat wajah ini? Sayang kita punya bibir manyun aja. Padahal wajah cerah, tabassumuka fi wajhi akhi laka sedekah. Sedekah. Niatkan, ya Allah saya akan sebarkan kebahagiaan dengan senyum. Jadi niat ketemu orang teh senyum aja. Itu pun sudah kebaikan. Bicara yang baik aja. Itu pun sudah kebaikan. Nanya, gak perlu segala ditanya yang bikin orang susah. Maaf Bu, Ibu berapa kintal ya beratnya? Itu masalah baru. Gak usah segala ditanya. Mas, istrinya mana? Belum tentu punya istri. Mbak, anaknya berapa? Belum tentu punya anak. Gak usah segala ditanya, itu pun kebaikan. Karena ada pertanyaan yang bikin orang susah. Betul tidak? Ini sudah lunas belum ya mobilnya? Mau apa? Mau ngelunasin? Kok udah agak peot gini, kayaknya udah tua. Mau ngapain nyebut peot? Itu bikin masalah baru. Yang baik-baik aja. Bicara baik. Jawabnya yang baik. Komentar-komentar yang baik. Enak hidup begitu hadirin. Dimana kita ada kayak pakai radar. Mana nih ladang amal? Mana ladang amal? Ada sampah, pungut. Masukkan ke saku. Simpan pada tempatnya. Allah lihat tidak? Lihat. Ada mau masuk pintu, bukakan oleh kita. Silahkan masuk. Sepertinya sederhana, tapi lillahi ta'ala. Allah lihat tidak kita nolong orang? Ada ibu-ibu bawa belanjaan berat. Ibu boleh saya bawakan? Jangan dicuri. Bukan Bu. Saya bawakan. Udah gitu si ibu teh nggak berterima kasih. Nah gitu dong jadi orang muda nolong nenek-nenek. Kalau sakit hati enggak ikhlas, kita nolong karena supaya Allah ridho. Masuk ke toilet umum, ada peninggalan orang yang berkesan. Gimana? Posting jangan. Tinggal ya Allah rezeki saya melihat penampakan, ambil ember, niatkan supaya bekasnya orang lain tidak ada yang terganggu. Allah lihat tidak? Lihat tidak? Jangan banyak ngomong, gak usah diceritakan. Lagi di toilet ada kecoa terpleset, plek telentang. Diapain? Pak, diapain Pak? Jujur. Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Diapain? Gini cara ngejawabnya. Kecoa ciptaan siapa? Apa pekerjaan kecoa? Bertasbih. Kecoa terpleset di depan kita, izin Allah bukan? Jawab. Ada hikmahnya tidak? Bagaimana kalau kita yang jadi kecoa? Udah nggak bisa terlengkup lagi. Mau diinjak? Mau digeprek? Mau disiram? Tolong dong pakai ujung sendal. Dibalikin. Allah lihat tidak? Jawab. Allah suka tidak? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, yang di langit menyayangimu. Gitu aja hidup. Pokoknya di mana ada terus seperti matahari hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari bumi. Seperti jantung berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu,
tidak pernah menonjolkan diri, sibuk berbuat yang terbaik. Yang suka menonjolkan diri, ambeien, jerawat. Atau seperti apa lagi? Seperti gula, teh manis tidak disebut teh gula, kopi disebut kopi, martabak manis tidak disebut martabak gula, giliran telur disebut martabak telur. Tapi giliran penyakit, ini sakit gula, gula difitnah, tapi dia manis, tetap betul ya kan? Enggak jadi asin, enggak jadi, harusnya sakit hati itu gula. Mungkin. Nah gitu aja. Jelas Bu? Pokoknya di mana kita ada berbuat apa? Baik aja terus ya. Sip, begitulah. Alhamdulillah. Kalau sudah ada yang nongol-nongol gini tanda-tanda nih. Ada pertanyaan kah? Film dulu ah. Ya, inilah hamba-hamba Allah yang sedang merindukan pertolongan Allah. Iya kan? Alhamdulillah. Semoga pertemuan ini bagian dari pertolongan Allah. Baik, ada yang akan syahadat. Duhur jam 12. 11.50 terakhir. Sekarang bagian tanya jawab sampai 11.30. Terima kasih, mohon disapa dari Kuningan Entrepreneur Forum MQ 1 bis mana? Alhamdulillah, terima kasih. Itu Dr. Asep dan kawan-kawan ya. Sengaja dari sana. Nah ini pertanyaan tidak perlu, masa nggak sengaja ya kan? Astagfirullahaladzim, maaf ya. Gak boleh sekali ditanya. Saya kalau datang ceramah juga gitu. Gimana di jalan macet? Enggak, mau ngapain hanya macet. Yang penting saya hidup udah nyampe ya. Ada juga yang baru datang. Aduh, meni capek, meni macet. Atau kenapa diceritain? Bukan bersyukur udah selamat. Betul tidak? Udah, kurangi. Selamat datang. Saya tidak nanya apa-apa ya. Alhamdulillah. Eko pesantren 3-nya gimana? Nah ini juga menyusahkan, insya Allah nanti selesai. Jadi di Kuningan ada teman-teman yang membangun Eko pesantren 3 juga, alhamdulillah. Baik rekan-rekan sekalian, Entin. Oh ya, terima kasih Buntin ya, Teh Entin. Baik, sudah siap ini bersyahadat? Alhamdulillah Ustadz udah siap, insya Allah udah siap. Alhamdulillah ya. Saya tidak bertanya banyak dulu, yang penting syahadat dulu. Ikuti ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, ya Allah saya bersaksi. Saya bersaksi. Tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, istiqomahkan saudara kami ini ya Karim. Jadikan muslimah solehah, istri solehah, anak yang solehah. Jadikan cahaya kebahagiaan bagi orang tuanya, bagi keluarganya, bagi keturunannya. Limpahi ya Allah dengan nikmat iman, nikmat amal soleh. Jangan cabut nikmat iman ini ya Arhamar Rahimin. Taqabbal minna ya Karim. Innaka antas samiul alim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Terima kasih ya. Selamat menikmati menjadi muslimah. Orang yang bersyahadat itu zero dosanya, zero juga amalnya. Mudah-mudahan hanya diisi dengan amal kebaikan. Makasih ya. Baik, ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain ya. Kalau yang susah-susah nanti sama Ustadz Abdul Somad dan Ustadz Adi Hidayat ya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil sedekah ya. Bismillah. Mudah-mudahan jadi jalan pertolongan Allah. Mari rekan-rekan sedekah. Silakan Pak. Ya, saya Tabah dari Bekasi, Cibitung. Bertanya, Pak, ada seorang ibu yang bertanya begini, Pak, saya ada kesulitan, cuma bukan masalah utang, tapi justru punya uangnya itu diutang orang, tapi susah mengembalikan. Bagaimana menyikapi ibu tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ibu ini berhutang. Bukan. Menghutangi. Artinya dia punya uang, tapi dipinjam orang tanpa izin. Kemudian ketika diminta justru susah begitu ya. Oh, dipinjam tanpa izin? Iya betul. Curi itu mah. Ya, jadi kemudian ketika sudah ketahuan ditagih, justru bagaimana sikap orang tersebut yang dari ibu tadi, Pak? Satu ya Pak ya, saran saya bagi yang sedang punya uang dan dipinjam atau diperlakukan seperti itu dan belum bisa kembali. Satu, harus bersyukur. Bukan kita yang jadi orang yang ngutang. Bisa dipahami hadirin? Kalau kita ngutangin, orang berhutang ke kita, nah kita syukur kita yang bagian ngutangin, bukan bagian berhutang. Karena yang berhutang itu benar-benar beban itu ya. Berat sekali, mau tidak mau. Kepikiran, mulut jadi mudah bohong, janji jadi tidak ditepati, hidup jadi lebih sempit ya. Kita harus bersyukur bukan kita yang diuji dengan kesempitan ngutang. Jelas tidak ini? Yang kedua, bagaimana kok kita jadi kejadian gak ambil susah? Istighfar. Ujian ini jangan-jangan orang gak mau mengembalikan dan sebagainya, jangan-jangan kita pernah nyusahin orang. Sekarang diuji, orang jadi gak mengembalikan. Jadi lihat orang yang minjemin tuh jangan dengan kebencian, kedendaman. Karena kalau begitu kita gak bisa tobat. Ini dosa apa yang saya lakukan? Jangan-jangan saya nggak bayar zakat malnya. Ini pada udah ngutangin ya, tapi orang jadi susah. Kan itu pun sebuah musibah, benar? Astagfirullah ya Allah. Jangan-jangan orang tidak bayar hutang karena saya juga pernah berbuat tidak baik ke orang lain. Tidak ada ruginya. Kita tobat. 3, kita lihat objektif orang tersebut ya. Karena ada yang memang nggak mampu sama sekali, dia udah nggak ada lagi apa-apa buat membayarnya, atau gali lubang tutup lubang. Kalau memang kita bisa meridokannya, itu udah jadi pahala yang luar biasa. Karena dia nggak mungkin lagi bisa bayar secara syariat gitu ya, udahlah. Yang penting kita sibuk nyukurin yang ada, jangan sampai sibuk dengan mikirkan yang nggak ada. Masih banyak rezeki yang lain yang harus disyukuri. Doakan yang punya utang itu, kalau belum rela kita ya, belum bisa melepas, doakan supaya dia bisa punya kemampuan bayar. Jadi jangan berkurang kebaikannya karena ada orang yang tidak baik ke kita. Gitu Pak? Insya Allah ada hikmahnya. Ini sebelahnya nah ya. Kok bisa sebelahan ini? Pertama kali di sejarah ya, sebelahan dua-duanya nanya. Ya udah aja nanya ke sebelahnya Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanya ini aja. Allah kan tidak menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. Tapi kenapa kok masih ada orang yang bunuh diri ya? Tuh nanyanya jangan ke saya. Begini Pak, berat ringannya ujian hidup itu sebetulnya bukan ujiannya, tapi imannya. Kalau orang kuat iman mau diapain aja oleh Allah, ya terserah yang punya. Pasti baik kok. Selama ini Allah berbuat baik ke kita. Kalaupun nanti kita diuji sakit ini, sakit itu, ya udah itu bagian dari cara Allah membersihkan kita dari dosa-dosa. Cara Allah ngangkat derajat kita. Kan besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho dengan apa yang Allah takdirkan, Allah ridho ke kita. Nah, orang ridho tuh karena dia berbaik sangka. Saya ini hamba Allah, saya ini milik Allah. Allah Tuhan saya yang maha baik, yang tidak pernah berbuat buruk kepada siapapun, yang maha adil, tidak pernah zolim ke siapapun. Terus Allah mau melakukan apa saja, karena saya juga miliknya Allah. Nah kalau sudah sampai tingkat gitu Bu, Pak, ridho mau diapain aja, pasti baik kok. Mau diapain aja nggak mungkin Allah zolim. Selama ini aja kita ngaco, diurus, betul tidak? Betul tidak? Sholat nggak pernah khusyuk, amal nggak pernah ikhlas, sedekah pelit, hanya sisa uang, ngaji cuma dikit, itu juga ria, diposting terus. Mana kita, amal kita coba yang bisa diandalkan? Kalau hitung-hitungan mah jebol kita ini pantasnya mah disambar petir mungkin dia. Tapi siapa yang ngongkosin bisa ke sini? Siapa yang ngasih taufik mau belajar agama? Kalau enggak ke sini, enggak. Kalau enggak ditolong Allah, enggak mungkin kita ke sini, enggak mungkin. Setan itu ngebisikin terus supaya kita enggak belajar agama. Setan tuh tipu daya yang pertama dan utama tuh adalah menjauhkan kita dari agama. Kalaupun belajarnya nggak bener. Kalaupun belajar nggak mau ngamalin. Kalaupun ngamalin ria. Ini kita ditakdirkan ke sini, dibikin sehat, dikasih ongkos, dikasih kesabaran, dikasih keselamatan. Emang yang bikin kita selamat ke sini siapa? Allah. Kita jarang nih merasa kita selamat, diselamatin Allah. Kalau Allah mau, gampang kejadian apapun bisa terjadi. Betul? Nggak ada jagoan, nggak ada jago. Orang selamat bukan karena jagoan, karena Allah aja nyelamatin. Tinggal digigit nyamuk aja demam berdarah, ngelepek kita ini. Itulah. Kenapa saya jadi emosional begini hadirin? Pokoknya senang saya kalau udah cerita Allah tuh senang sekali. Yang habis ngomong apa yang ngobrolin selain Allah menyebelin, betul tidak? Ngobrolin politik pusing, ngobrolin penyakit pusing. Allah, ini Allah lagi ngedengerin kita ya. Gak ada yang lebih nikmat dalam hidup ini selain ingat Allah, menyebut nama Allah. Makanya udahlah, gak usah terlalu heboh sama dunia yang bakal ditinggalin ini. Kemarin ada seorang pimpinan lembaga besar lah dia. Kami ini kalau rapat itu sampai sholat itu ditunda-tunda, mau ngapain Bu? Pak, dari dulu juga rapat gini tetap aja Indonesia kayak gini, betul tidak? Rapat kalau nggak dibimbing Allah mau ngomong apa? Makanya kalau mau rapat ada sholat, ada solusi hanya dari Allah. Kenapa jadi pada mikir begini? Pejabat bukan, gitu ya. Rapat enggak. Ibu mau nanya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada jasadnya nih. Kenalkan saya Wilda dari Jakarta, Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya mau cerita sedikit. Saya punya 2 anak, Gen Z ya. Apa? Gen Z sudah kuliah, Pak Gen Z Ustadz. itu apa?
Anak zaman now. Generasi Z. Ya. Jadi saya sudah punya 2 anak. Laki. Dua-duanya Gen Z. Iya. Oh, kembar ya. Enggak, laki dan perempuan. Oh Pak ya. Ustadz. Silakan Bu, maaf. Sudah kuliah, tapi di luar kota. Maksudnya terpisah dari kami ya gitu. Kebetulan anak saya yang kedua itu sekolah di lingkungan yang kebanyakan non-muslim. Padahal anak saya dua-duanya dulu sekolahnya sekolah Islam. Tapi seiring berjalannya waktu mungkin sedikit lepas dari kontrol orang tua gitu ya. Atau mungkin saya nggak tahu ya. Tapi pada saat kuliah agak terpengaruh dengan kondisi non-muslim Pak Ustadz. Gitu Jadi agak mengkhawatirkan karena anak saya mulai membaca Injil. Astagfirullahaladzim, makanya saya sedih baik, Bu. sebagai Saya orang mengerti. tua. Saya berusaha memahami perasaan Ibu ya. Iya. Bisa saya bagaimana? Iya, jadi harus bagaimana? Saya harus bagaimana? Ya. Apakah ada doa? Selama ini saya selalu mencoba berdoa juga ya, tapi nggak tahu ya. Baik. Seperti apa? Mohon arahan dan Baik. infonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjawab secara umum ya. Bukan hanya untuk Ibu tapi untuk diri saya sendiri dan yang lain. Jadi anak itu ciptaan Allah. Anak itu milik Allah. Anak itu amanah dari Allah. Anak itu ujian dari Allah. Anak bisa jadi baik kalau Allah membuatnya baik. Kita sebagai orang tua, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kalau melihat keadaan tua, kalau melihat keadaan seperti ini harus tobat. Jangan-jangan anak bisa kurang baik karena kita kurang amanah. Jadi orang tua tuh harus terus tobat, ya Allah, ya Allah. Saya ngaku karena saya belum bersungguh-sungguh. Dari mulai dulu di rahim saya kurang bacakan doa, kurang zikir, kurang baca Quran. Ketika lahir anak dibesarkan saya kurang jadi contoh. Terus saja bukalah. Daripada fokus kita melihat kesalahan anak, lebih baik mengingat kesalahan diri. Allah melihat. Allah mengetahui kita menangisi dosa, kita menyesali dosa dan itu disukai Allah. Ampun ya Allah, ini karena kesalahan saya. Karena kalau kita sibuk menyalahkan orang lain, kita tidak bisa tobat. Yang kedua, sekuat tenaga kita mendekat ke Allah. Saya sudah tahajud, pertanyaannya khusyuk tidak tahajudnya. Jadi tidak cukup merasa tahajud. Karena ada orang yang tahajud tapi sholatnya tuh nggak ngerti dan tidak pernah berusaha mengerti arti sholat. Sholatnya gitu lagi ya. Hanya mulut yang bicara tapi hatinya enggak, karena enggak mengerti apa yang dia baca dan tidak belajar. Allah tahu kita belajar atau tidak. Belajar lebih banyak ya, supaya sholat kita lebih berkualitas, supaya doa kita juga lebih pakai hati. Jangan fokus kepada hanya saya sudah sholat, tapi harus sholat yang berkualitas. Allah melihat kok kita cemas, Allah tahu orang tua cemas, galau, Allah sangat tahu apa yang ada di hati. Nah, kita harus yakin hanya Allah yang bisa ngebolak-balik. Itu ikhtiar kita. Ada lagi komunikasi, ya. Bicara syariat baik-baik. Ya, saya sangat mencemaskan ya, bagaimana tanggung jawab saya di akhirat. Saya minta maaf kalau selama ini kurang mendidik dengan baik. Sekolah Islam belum tentu jadi Islami, Bu. Ya, belum tentu sama sekali. Bahkan disekolahkan Quran, ngapalin Quran belum tentu juga akhlaknya jadi baik. Walaupun itu sudah lebih baik dibanding tidak disekolahkan ya. Nah, tapi yang paling kuat adalah tobat.
dan kita berusaha memperbaiki diri, bicara baik-baik. Jangan emosi ya. Kalau emosi pasti menjauh. Seyogianya ibu kita gitu ya. Jadi contoh bagaimana muslim yang baik. Sehingga nanti anak ini melihat, oh iya, betapa indahnya akhlak seorang muslim, ya enggak, mulianya. Nah, itu akan, sekarang kan lagi bersaing tuh sama bacaannya itu. Jadi sebetulnya ini jadi tantangan bagi orang tua untuk belajar lebih banyak, tobat lebih banyak, berakhlak lebih bagus, ibadah lebih sungguh-sungguh. Semua dilihat Allah, Bu. Mau diapa juga nanti mudah bagi Allah kok membulak-balik hati anak. Kita nggak bisa ngebulak-balik hati siapapun. Ya pasti ada hikmahnya ya Bu ya. Pasti jadi kebaikan kalau kitanya, orang tuanya jadi lebih dekat dengan Allah. Jadi orang tua mah nggak ada berhentinya liar teh ya. Nanti teh nikah tuh ya anak teh. Udah gitu dititipin cucunya teh, ngurus lagi orang. Tapi tidak bagi kita ladang amal. Terakhir bonus hanya punya 3 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang barusan bukan Ibu? Bukan. Bukan oh ya. Yang barusan Ibu ini. Main sebelah-sebelah gini sekarang. Waalaikumsalam. Tapi masalahnya lain, A. Oh iya Bu, iya, pasti ya. Pasti, Karena sekian ribuan yang datang ini masing-masing masalahnya mandiri Bu. Betul. Pakai betul. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini seorang ibu yang mendidik anak sendiri sudah 35 tahun. Ketika saya ditinggal ditinggal suami, tapi karena pisah hidup, lalu anak saya meninggal nomor 1. Yang kedua anak saya meninggal juga, yang laki-laki dua-duanya. Saya punya anak 1 lagi perempuan. Anak saya dulu pesantren di AA karena kami tinggal di Bandung waktu SMP. Alhamdulillah. Tapi saat ini anak saya setelah menikah, suaminya sejak menikah sudah hampir mau 6 tahun. Saya tidak pernah melihat mantu saya sholat. Sedangkan saya sendiri, punten saya bukan sombong. Saya alhamdulillah sudah belum naik haji, tapi alhamdulillah saya sudah umroh 2 kali. Tetapi saya mengingatkan anak saya yang perempuan, anak saya malah membangkang sama saya untuk supaya memberitahu suaminya sholat gitu, sholat subuh 5 waktu itu gitu. Tapi yang ada tidak sama sekali. Hampir 5 tahun ini saya tidak pernah, karena saya seru. Demikian mohon ininya harus bagaimana saya sebagai ibu dan mertua. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya jawabannya mirip Bu. Harus tobat. Ini kalau saya nyebut tobat jangan mikirin dosa ibu itu. Kita juga dosa masing-masing ya Kak. Saya jadi hati-hati sekali ini. Tobat. Ini kan ini rata-rata masalahnya hampir mirip ya kan? Betul Pak? Tobat Bu. Harus diakui. Jangan-jangan kita merasa sudah berbuat baik. Sudah merasa berjasa. Padahal masih sangat kurang jasa kita dalam mendidik keimanan anak. Ya, jangan-jangan udah merasa disekolahkan Islam seakan-akan udah beres. Padahal masalahnya adalah kedekatan kita dengan Allah. Gini Bu, kalau anak perempuan ketika nikah ya, itu sudah jadi tanggung jawab suaminya. Kita tidak bisa lagi mengatur-ngatur. Nanti malah merasa bukan wilayahnya. Benar, secara biologis adalah anak, tetapi secara tanggung jawab suaminya. Kita tetap merasa bertanggung jawab. Jangan-jangan akhlaknya seperti ini buah dari kelalaian sebagai orang tua selama ini. Jangan sekali-kali merasa berjasa. Kalau kita udah merasa berjasa, udah nggak bisa tobat. Harus justru merasa banyak yang salah.
Kirim doa yang banyak. Hanya Allah yang bisa ngebulak-balik hati. Jangan ditekan, jangan diancam karena udah bukan wilayah lagi ya. Jangan membuat orang ternyata sholat juga jadi kayak gini. Gitu. Justru kita harus buktikan orang yang sholat itu akhlaknya menjadi sangat sabar, sangat mulia, sangat menyejukkan. Karena orang yang tidak sholat itu tidak tenang hidupnya. Nah ketenangan itu harus ada pada orang yang sholat. Kan ada yang ngebangunin anak, sholat kamu, bangun subuh, sholat. Kata anaknya, teman saya jarang sholat, baik-baik aja. Ibu saya banyak sholat jadi ganas begini. Nah jangan sampai begitu. Ibu challenge ini ya, tantangan bagi ibu untuk menjadi ibu yang sangat bijaksana, ibu yang sangat indah, akhlaknya sangat kuat ibadahnya. Karena yang bisa ngebulak-balik itu adalah Allah. Dan air mata tobat luar biasa. Terima kasih kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu yang baik. Insya Allah kalau ada umur kita jumpa lagi. Kapan? Tanggal 4 Februari di Al-Latif. Ini kita di sini lagi tanggal berapa? Doakan ya. Saya umur 63 sekarang. Gak tahu gimana dengan angka 63 teh beda. Rasulullah meninggal 63 ya kan? Abu Bakar As-Siddiq 63, Umar bin Khattab 63. Kemarin ada ibu-ibu di pengajian. Saya pengajian jauh dari Bekasi. Mungkin beliau ke sini juga. Saya usia 38. Dibalikin 83. Pergi dari Bekasi ke Cepet ceramah, naikin 83. Pergi dari Bekasi ke Cepet ceramah, naik bis sendiri. Ibu suami gimana? Suami saya sudah meninggal pada waktu usia 63. Kata waduh kebot. Ini pada ngepas begini. Usia umat Rasul itu antara 60 dan 70. Doakan ya. Supaya saya bisa istiqomah. Kapanpun harus pulang. Gak apa-apa, ada dunia pasti cuman mampir. Cuma tolong doakan supaya kalau harus pulang, ingin pulang husnul khotimah. Ingin bisa jumpa dengan Allah. Sepertinya tidak ada yang paling bahagia dalam hidup ini. Ya. Kecuali bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti di sorga. Mari kita baca Fatihah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya arhamar rahimin irhamna. Ya Allah ya Sami ya Bashir ya Syahid ya Dzal Jalali wal Ikram. Duhai Allah yang Maha menatap. Alhamdulillah. Ya Allah terima kasih atas semua nikmat yang Kau limpahkan ini. Ya Rabb, ampuni kami. Selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Lebih sibuk dengan dunia dan nafsu daripada mengabdi pada-Mu. Ampuni ya Allah, hampir amal-amal kami pun jarang ikhlas. Sedikit sekali kami berbuat hanya karena Engkau. Betapa kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu, ingin dicintai makhluk-Mu. Ya Allah, ampuni segala kemusyrikan yang ada di hati ini.
Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang kami tidak tahu. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun hidup yang pernah kami lalui. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wahai Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar umur yang penuh berkah. Berikan kepada kami nikmatnya yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Kami mohon kepadamu iman yang sempurna, ya Allah. Wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang benar. Wa qalban khasyian, hati yang selalu khusyuk kepadamu. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu basah menyebut namamu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah ya Allah agar kami menjadi orang yang selalu ingat padamu, selalu lurus niat ini hanya padamu. Jangan biarkan kami lupa, berpaling darimu. Tolonglah ya Allah agar sepanjang hayat ini bisa selalu bersyukur, syukur yang tiada bertepi. Dan jadikan semua kesibukan di sisa umur ini jadi amal ibadah terbaik yang kau ridhoi, yang kau terima. Wahai Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini bisa membahagiakan orang tua. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami, berkahi sisa usianya, karuniakan husnul khatimah, lapangkan kuburnya ya Allah, ringankan hisab, jadikan keduanya bahagia di sorga. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan keluarga kami, jadikan pendamping kami menjadi hamba yang bisa menguatkan iman dan amal. Titipkan kepada kami anak-anak yang soleh, soleha, hafiz, hafizah. Muliakan akhlaknya, kuatkan imannya ya Allah. Berikan kehidupan penuh berkah, pendamping hidup yang mengangkat derajat dunia akhirat. Lindungi anak-anak kami dari perbuatan durhaka, dari segala perbuatan yang Engkau murka. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami di sorga seluruhnya ya Allah. Duhai Allah yang maha menatap, kuatkan iman yang masih lemah ya Allah. Limpahi dengan ilmu yang manfaat, karuniakan kecukupan bagi yang kekurangan ya Allah. Lepaskan dari lilitan hutang, cukupi ya Allah yang sedang kekurangan, sembuhkan yang sedang sakit ya Syafi. Berikan jalan keluar terbaik yang sedang dihimpit masalah ya Fatah. Berikan kemudahan yang hidupnya sedang dililit kesulitan. Ya Allah, kabulkan hajat-hajat yang maslahat dunia wal akhirat. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan di bumi manapun. Engkau menyaksikan semuanya ya Allah. Seluruhnya ada dalam genggaman-Mu.
Kuatkan iman saudara-saudara kami. Cukupi ya Allah dan berikan kemenangan atas kaum mukminin. Jangan biarkan makhluk-Mu yang zalim berjaya ya Allah. Ya Rabb, bimbing para pemimpin di kami ya Allah, agar jadi hamba-hamba yang takut padamu, hamba-hamba yang benar-benar adil, amanah. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Kumpulkan kami semua di sorga ya Allah. Jangan biarkan satupun kami jadi ahli neraka. Masukkan kami ke sorga-Mu tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.